Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Himaja, podcast Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim Semarang. Nah, di sini terkait dengan podcast, ini adalah podcast di mana nantinya kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan isu pendidikan, juga ada mahasiswa dan juga nih Pak terkait dengan isu-isu akuntansi. Nah, namun sebelum itu perkenankan saya di sini Rati Ningsih sebagai host. Dan tentunya ada narasumber yang sangat luar biasa, ada Bapak Ati Amjadalah Alfi, SE MSI. Jadi sebelum ini tentunya kita harus sapa-sapa dulu kali ya teman-teman terkait dengan narasumber kita, Bapak Ati. Ya, Mbak Rati. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat ya. Amin. Untuk hari-hari ini kayaknya cuacanya agak panas nih ya Pak, mungkin jadi panas ya. Panas. Jadi ini kayaknya agak grogi-grogi sedikit gitu ya teman-teman. Oke Pak, jadi di sini tuh kita udah mendatangkan Pak Ati nih. Tentunya kita akan bahas terkait apa ya teman-teman. Nah, tema pada hari ini yakni ada terkait dengan akuntansi dalam perspektif Aswaja. Nah, tentunya kan Bapak Ati sendiri ini sudah mengampu mata kuliah terkait dengan akuntansi syariah, betul ya Bapak? Iya, betul. Ya, dan Bapak Ati ini juga sepertinya ini udah lama ya Pak di Unhas. Kalau boleh tahu udah berapa tahun ya Pak? Mulai tahun 2006. 2006 ngajar di Fakultas Ekonomi. Dulu di Fakultas namanya kan dulu kan Fakultas Ekonomi. Mulai tahun 2022 kan berubah menjadi FEB. Baru 22 ini ya berubah jadi jurusan. Oke, jadi bedanya kalau dulu kan cuma Fakultas Ekonomi doang nih Pak, sekarang udah ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih. Nah, terkait dengan nama itu atau hanya sekedar nama doang nih atau ada perubahan di mata kuliah ada ceritanya, atau apa? Ya. Jadi perubahannya ekonomi dan bisnis itu ya karena di Fakultas Ekonomi kan ada 3 jurusan. Karena ekonomi itu cenderung ke manajemen, sedangkan yang bisnis nanti ke jurusannya adalah akuntansi dan ekonomi Islam. Jadi untuk menampung 3 jurusan itu harus memiliki nama yang bisa mewadahi 3 jurusan ini, menjadilah dari FE menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi ternyata ada asal-usulnya juga ya. Jadi buat teman-teman nih yang belum tahu kalau ternyata FEB itu ada singkatannya, alasannya apa itu sebenarnya udah ada, cuma kalian aja yang nggak tahu. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke materi ini, karena ini juga ada kaitannya sama pembahasan kita kali ini Pak, terkait dengan bisnis kan. Tentunya bisnis-bisnis yang seperti apa sih yang baik di dalam Islam? Tentunya apalagi kan kita kampus Unhas ya Pak. Kampus yang notabene itu berprinsip sesuai dengan Aswaja begitu. Sesuai dengan tema kita kali ini yakni adalah akuntansi dalam perspektif Aswaja. Langsung saja nih Pak, mungkin teman-teman nih banyak banget nih apalagi jurusan akuntansi tapi mereka tuh belum tahu nih Pak terkait dengan apa sih sebenarnya prinsip-prinsip dasar dari akuntansi itu sendiri tuh bagaimana ya Pak? Sebelum kita mengetahui akuntansi dalam perspektif Aswaja, kita sudah belajar terkait dengan akuntansi kan. Akuntansi kan proses pencatatan sampai penyusunan laporan keuangan. Nah, bagaimana diintegrasikan dengan nilai-nilai dari Aswaja ini? Aswaja sendiri itu adalah dari kepanjangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Otomatis kita ya sebagai umat Muslim yang mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu dalam bentuk hadis-hadisnya ya, dan jamaah. Jamaah di sini maksudnya adalah para sahabatnya, khususnya adalah Khulafaur Rasyidin, mulai dari sahabat Abu Bakar, Umar, sahabat Utsman dan Sayyidina Ali ya karramallahu wajhah. Jadi 4 inilah yang kita anut ya. Maka kita dikelompokkan menjadi
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bagaimana diintegrasikan dengan ilmu akuntansi? Ya, di akuntansi ini yang mahasiswa yang belajar di Unwas ini ada perbedaannya dengan perguruan tinggi yang lain. Itu adalah akuntansi aswaja. Bagaimana kita mengimplementasikannya? Ya, di antaranya adalah nilai-nilai aswajanya itu sendiri, mulai dari ya tawazun, tawasud, tasamuh, dan ta'adul. Itulah yang mendasari seorang sarjana akuntansi atau mahasiswa akuntansi mengimplementasikan nilai-nilai aswaja tersebut dalam ilmu akuntansinya. Contohnya apa? Misalnya ya adalah sifat kejujuran. Ya, sidik. Ini adalah nilai-nilai dari aswaja. Kita sebagai akuntan ya, baik akuntan muda atau akuntan ya, artinya kita dalam mengoperasionalkan mulai dari proses pencatatan sampai penyusunan laporan keuangan, kita harus benar-benar sesuai dengan bukti transaksi. Jangan sampai kita memanipulasi data. Nah, maka kejujuran inilah yang mendasari nilai-nilai aswaja dalam akuntansi ini. Ya, itu yang pertama. Banyak beberapa terkait dengan nilai-nilai aswaja dalam ilmu akuntansi ini. Terkait mohon maaf Pak, terkait kejujuran nih, apalagi kan kita nih sebagai mahasiswa tentunya tuh banyak sekali kayak godaan-godaan kalau sedang mengerjakan, mungkin ada, oh ini teman saya kok udah cepet banget nih, kok ternyata mereka browsing nih, apa aku ikut aja ya gitu loh Pak. Jadi di masa-masa perkuliahan itu sebenarnya kan kita juga udah diajarkan ya, apalagi kita di kampus Aswaja ini untuk melatih kejujuran. Nah, bagaimana sih pandangan Pak Ati terkait dengan mahasiswa yang seperti itu, atau harapannya Pak Ati ini harusnya mereka harus bagaimana begitu? Begini ya, boleh kita mencari referensi asal kita mengutip dengan menyebutkan kutipannya dari mana. Saya misalnya, saya menjelaskan akuntansi itu adalah suatu seni ya, seni yang bisa menjiwai. Nah, itu istilahnya menurut siapa? Mbak Ratiningsih. Ratiningsih 2024 menyebutkan bahwa akuntansi itu adalah suatu kesenian yang indah yang harus diimplementasikan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nggak apa-apa, yang penting ketika kita mengutip atau menjadikan referensi itu kita menyebutkan dari mana ya sumbernya dan dari siapa. Ya. Kecuali kalau kita misalnya menyampaikan tanpa kita mengutip dari mana, itu termasuk plagiasi. Oh, termasuk plagiasi itu ya. Ingat teman-teman itu yang biasanya itu suka ngutip-ngutip tanpa alasan-alasannya jelas, langsung aja diambil, nggak tahu asalnya dari mana. Ingat ya, itu sama aja nggak jujur ya Pak. Iya. Maka dalam penyusunan karya ilmiah termasuk skripsi itu sudah diatur di panduan kita ya. Ketika kita mau menjelaskan suatu istilah, maka akan diikuti dalam kurung nama, tahun. Iya, betul. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada prinsip-prinsip yang lain lagi ya Pak? Oh ya, ya. Dalam nilai aswaja ini selain kejujuran, ada amanah. Ya, amanah itu adalah kepercayaan yang diberikan kepada seorang akuntan. Tunjukkan kemampuan kalian, tunjukkan integritas kalian kalau kalian itu bisa, ya. Bisa dalam mulai mencatat ya, kemudian menganalisis sampai menyusun laporan keuangan ya. Karena integritas inilah sebagai modal kita memberikan kepercayaan pada klien nantinya gitu ya. Tunjukkan kalau kita bisa sesuai dengan pedoman atau aturan yang telah ditetapkan di akuntansi. Nah, standar kita adalah berpedoman dari mana? Ya dari IFRS sama SAK ya, standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan oleh siapa? IAE ya. Begitu. Ternyata juga selain kejujuran juga harus amanah. Nah, gimana nih Pak cara kita nih sebagai mahasiswa untuk melatih itu? Kan apalagi untuk ke masa yang akan datang, kan kita sebagai mahasiswa tentunya harus mulai dilatih nih dari sekarang. Kalau terkait dengan amanah saat-saat masa kuliah ini, apa sih yang perlu kita lakukan begitu? Ya, betul. Sebagai mahasiswa ini adalah masa fase untuk meningkatkan SDM ya. Jangan sampai kita atau kalian sebagai mahasiswa hanya
melakukan yang tidak menambah ilmu atau menambah wawasan. Maka ketika saya memberikan istilahnya berbicara dengan para ormawa, buatlah kegiatan yang bisa meningkatkan SDM, terutama yang meningkat dalam hal kaitannya dengan akademik, pelatihan atau bahasa Inggris atau pelatihan sistem akuntansi, ya, pelatihan apa aja lah, yang penting bisa menambah wawasan yang mungkin di kelas belum diterima, belum diperoleh, ya. Sehingga harapannya, ya, mahasiswa itu tidak hanya belajar di kelas, ya, tetapi dia mencari ilmu di luar juga, ya, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop atau seminar yang bisa menambah wawasan atau ilmu mereka. Itu harapannya. Kenapa? SDM itu penting, ya. SDM ini, ya, sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan akuntansi syariah. Karena SDM di bidang akuntansi syariah ini masih sedikit sekali. Kenapa? Karena mereka yang belajar, karena kan penggabungan dua ilmu, antara konven umum dengan syariah. Yang kita ketahui mereka hanya belajar syariahnya saja, akuntansinya tidak. Maka bersikulah kalian belajar di Unwahas, ya, karena mendapatkan dua-duanya, akuntansi syariah. Jadi kita mempelajari bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar, dan bagaimana kita berdasarkan atau berlandaskan syariah Islam. Mulai dari akadnya diajarkan, ada akad mudharabah, ada akad musyarakah, ada akad murabahah. Hal inilah yang membedakan, ya, akuntansi yang konvensional dengan akuntansi syariah. Bahkan, ya, kemarin di kelas ada mahasiswa yang protes, Pak, dari masyarakat bank syariah sama bank konven sama saja. Berarti masyarakat belum mengenal lebih jauh terkait dengan perbedaan antara syariah dan konven. Itu pada prinsipnya perbedaan itu terletak pada akadnya. Akadnya. Akad. Karena akad itu adalah perjanjian antara nasabah dengan pihak bank syariah. Kalau sudah melakukan akad, saling mendatangani, menandatangani, saling menyetujui, di situ ada kata-kata dalam Al-Quran antarodim minkum. Jadi saling meridhoi kalau sudah berakad itu. Nah, hal inilah yang menyebabkan menjadi halal, ya, menjadi sah, ya, sehingga tidak ada di kemudian hari, tidak ada antara nasabah dengan pihak bank selaku sohibul malnya, tidak ada hal yang diperdebatkan di kemudian hari. Jadi udah ada kesepakatan terlebih dahulu, gitu, betul. Kalau di antara di akuntansi yang syariah ini, ya Pak. Betul. Beda dengan akuntansi konvensional yang mereka harus mengikuti sesuai dengan apa yang dimintakan oleh yang konvensional tersebut, gitu teman-teman. Oke nih, terkait dengan tadi kan udah prinsip-prinsip dasar nih ya Pak. Terkait itu juga udah ternyata ada hubungannya juga sama nilai-nilai aswaja yang udah kita bahas juga dari tadi teman-teman. Mungkin nih Pak, gimana sih cara kita mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi itu di dalam bisnis yang memegang nilai-nilai aswaja? Apalagi kan kita kan fakultasnya fakultas ekonomi dan bisnis, ya Pak. Nah, apalagi teman-teman di sini tuh kebanyakan juga ada yang berbisnis di lingkup-lingkupnya yang tetap menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan aswaja. Jadi mereka tuh ingin mengimplementasikan nilai-nilai akuntansi ini, tapi juga ingin tetap ada syariahnya sesuai dengan nilai-nilai aswaja itu sih Pak. Yang pasti, yang perlu, ya, yang nomor satu menurut saya itu adalah usahanya, bisnisnya halal. Oke. Nah, halal dulu nih ya, yang utama. Ya, jangan sampai usahanya ternak. Mohon maaf, ya, dalam asal Islam kan ternak, ya, yang dari khinzir dalam bahasa Arabnya itu kan, nah itu kan dilarang. Usahanya boleh ternak, tapi binatang yang dipakai untuk ternak ini kan binatang yang diharamkan, ya. Hari ini menjadi tidak halal untuk diperjualbelikan, ya. Maka salah satu alasan, ya,
perbedaan, salah satu perbedaan antara konven sama syariah itu, jadi bank syariah akan membiayai atau memberikan bantuan modal usaha, salah satunya adalah usahanya halal. Ya. Contohnya apa? Ternak sapi kan halal, boleh, karena sapi boleh dimakan. Mohon maaf, kalau ternak babi menurut ajaran Islam kan nggak boleh. Nah, maka itu yang menyebabkan perbedaan antara syariah dengan konven, ya. Sebentar Pak, ini mau tanya sekalian nih, kan tadi dibilang kalau mau mengambil bisa dapat modal dari bank syariah itu harus bank syariah akan mempertimbangkan terkait dengan itu bisnisnya halal atau tidak. Berarti sebelum kita kalau di bank konvensional, apakah itu bahkan dicek terlebih dahulu atau enggak ya Pak? Kalau konven tidak masalah, karena konven itu membantu masyarakat umum. Ya. Jadi mau usaha apa, ya, yang penting sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh dari bank, ya sudah dicairkan. Nah, kalau syariah ada tambahannya, halal ya, harus halal. Dan dalam melakukan bisnis itu, ya, yang diintegrasikan dengan nilai-nilai aswaja, selain halal apa? Yaitu sifat kejujuran tadi. Ya, tidak ada horor. Apa itu? Penipuan. Nah, bahkan salah satu ulama kita, Mbah Maimun Jubair, juga mengatakan kalau kita mau melakukan usaha, jangan sampai menipu. Karena kalau menipu itu, keberkahan dari usaha tersebut hilang. Lama-lama usahanya bangkrut, ya, bangkrut. Dan jangan sampai pernah, ya, kalau kita melakukan bisnis atau usaha, jangan punya niat menumpuk harta. Kok bisa Pak kayak gitu? Kenapa ini? Jangan diniatkan menumpuk harta, padahal kebanyakan orang tuh aku mau bisnis biar cepet kaya, uangnya mau aku tabung dulu nih, gitu kan ya. Alasannya kenapa ya Pak? Oke, ya, alasannya kenapa? Nah, inilah bedanya kalau kita belajar di Unwahas. Wah, keren nih, Unwahas semakin terdepan nantinya ya Pak. Jadi kenapa kita kalau bekerja atau menjadi pegawai jangan pernah, ya, punya cita-cita pengen kaya raya atau menumpuk uang setinggi gunung. Nah, jangan sampai, ya. Tapi niatkanlah, ya, niatkanlah bisa terhindar dari hal yang meminta-minta. Jangan sampai kita dan keluarga kita termasuk kelompok yang meminta-minta. Berarti apa? Kita bekerja atau menjadi wira swasta, ya, kita niatnya adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ya, jangan sampai, ya, keluarga kita menjadi peminta-minta. Kenapa? Kanjeng Nabi bersabda, al yadul ulya minal yatis sufla. Artinya apa? Tangan di atas itu lebih utama daripada tangan di bawah meminta-minta. Maka teman-teman dari akuntansi, ya, belajar yang baik, di kemudian hari bisa bekerja atau berwira swasta dengan harapan bisa menghidupi keluarga kalian. Dan yang penting lagi, jangan pernah dalam melakukan usaha atau bisnis, jangan pernah menganggap rezeki yang kita peroleh itu dari usaha kita. Jangan pernah. Kenapa? Ya, karena rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja, kita melakukan usaha atau bisnis hanya sebagai wasilah saja atau perantara saja untuk memperoleh rezeki. Dan rezeki itu adalah hanya milik Allah, ya, yang diberikan kepada kita. Itu yang harus digarisbawahi, ya, bahwa implementasi, ya, seorang akuntan dalam melakukan profesinya atau bekerja dalam keahliannya, ya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai aswaja. Begitu. Oke nih teman-teman, ternyata banyak banget ya prinsip-prinsip yang tentunya kita sebagai seorang calon-calon akuntan di masa depan tuh kayak cuma akuntansi mah ini aja. Ternyata setelah kita gali lebih dalam terkait dengan akuntansi dalam perspektif aswaja ini, cakupannya lebih luas
luas, dan itu juga lebih menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk hanya di dunia, tapi juga bermanfaat untuk di akhirat kelak. Begitu ya, Pak. Oke. Dan boleh menambahkan boleh, ya. Boleh, Pak. Dalam hal bisnis ya atau bekerja, jangan lupa kita punya kewajiban ya sebagai seorang muslim, yaitu apa? Berzakat dan bersedekah. Maka di mata kuliah kita di akuntansi itu ada mata kuliah akuntansi ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kalau kita sudah memperoleh rezeki ya, jangan lupa minimal 2,5%-nya. Minimal 2,5%-nya kita tasarufkan kepada fakir, miskin ya, sebagai bentuk zakat profesi kita. Kenapa harus minimal? Ya, namanya 2,5% itu bukan patokan ya. Artinya minimal itu 2,5%-nya. Berarti kalau lebih bagus. Gitu ya. Tidak hanya zakat, tapi kita juga harus bersedekah. Bedanya apa, Pak? Zakat sama sedekah ya. Zakat kan sudah menjadi kewajiban seorang muslim ya, yang punya berpenghasilan. 2,5%-nya. Minimal berapa? Kalau kita sudah memperoleh penghasilan minimal 1 juta, itu harus mengeluarkan zakat 2,5%-nya. Berarti Rp25.000. Ya, tinggal mengalihkan berapa penghasilan kita. Begitu. Nah, kalau infak sedekah kan tidak ada prosentasinya ya. Mau 1.000 juga boleh, 5.000 juga boleh, mau 1 juta juga boleh. Nah, Tapi sebenarnya itu juga bisa dilatih mulai dari sekarang nggak sih, Pak? Iya kan boleh. ya. Berarti cara melatihnya itu mahasiswa nih ya. Harus gimana nih, Pak, cara kita sebagai mahasiswa, apalagi anak kos nih ya, udah pengen dalam hati tuh aku ingin bersedekah gitu kan. Cuma tuh kayak mungkin ada hal-hal yang nggak bisa, sebenarnya kan sedekah nggak harus banyak gitu ya, Pak. Betul. Terus menurut Pak Atik gimana nih caranya gitu, cara biar teman-teman juga bisa melakukan itu? Namanya bersedekah itu tidak harus dalam bentuk uang tunai. Ya. Kalian membantu teman ya, itu sedekah. Ya. Senyum aja sama Mbak Ratih itu termasuk sedekah ya, gitu. Kita ya tidak harus dalam bentuk materi ya. Meminjamkan laptop ke temannya untuk membantu mengerjakan tugas, itu juga sebagai sedekah ya. Jadi anak-anak kos ya, yang mungkin kirimannya telat dari orang tuanya ya, ya bisa bersedekah dalam bentuk tidak dalam bentuk materi ya, bisa dalam bentuk kegiatan atau aktivitas. Kalian berorganisasi juga termasuk sedekah ya. Kalian jadi pengurus HMJ di BEM ya, itu termasuk sedekah. Sedekah apa? Sedekah badan kita ya. Maka salah satu jihad yang dijelaskan dalam Al-Quran kan wajahidu bi amwalihim anfusihim ya, dengan hartanya kalau mampu, kalau nggak mampu dengan hartanya ya dengan jiwa kita, pemikiran kita, itu juga sebagai sedekah. Maka kalian yang teman-teman yang aktif ya, baik di kelas atau ormawa, kalian menyuarakan gagasan-gagasan itu termasuk sedekah ya. Begitu. Oke teman-teman, tentunya udah kita bahas semua nih ya Pak, terkait dengan insya Allah ya. Nanti kalau ada yang kurang kita masuk ke episode-episode selanjutnya mungkin ya teman-teman. Tapi sebelum kita tutup nih Pak Atik, karena waktu kita juga sudah terbatas, nantinya akan ada terkait dengan materi-materi terkait aswaja atau mungkin dengan akuntansi di bidang lainnya begitu. Boleh. Oke Pak. Namun sebelum itu, apakah ada dari Pak Atik sendiri nih ingin memberikan pesan-pesan pada teman-teman untuk teman akuntansi ini khususnya nih, biar semangat kuliahnya atau biar bisa untuk kedepannya itu mereka harus gimana gitu sih Pak? Silahkan. Ini saya menyampaikan apa yang dipesankan sama guru-guru kami. Ketika kita sebagai mahasiswa harus semangat belajar. Yang kedua, ada usaha batinnya. Batinnya apa? Semampunya. Ya, usaha batin ini kalau di pondok pesantren namanya riyadhah. Riyadhah. Apa itu? Seperti puasa, sholat malam, sholat lain, kan? Nah, moga-moga nih teman-teman dari MJ Akuntansi atau mahasiswa akuntansi di Unwas ini, salah satu perbedaannya yaitu
Jadi tidak hanya belajar akuntansi terus ya, tapi juga diiringi ya dengan ibadah-ibadah sebagai apa? Ya, untuk persiapan menghadapi masa global yang akan datang. Begitu. Jadi teman-teman buat yang biasanya mager-mager itu ya, biasanya tidur, kalau mager, kalau nggak ada kuliah tidur, nah itu bisa diganti sama ngeriadoi awak dewe gitu ya Pak. Kalau dalam bahasa Jawa kayak gitu teman-teman. Jadi di samping itu, yang ini yang paling penting. Apa itu Pak? Hormatilah ibumu. Nah, itu yang paling penting. Tapi menurut saya itu mah kunci utama sih betul. ya Pak. Iya. Ibumu ya, orang tua ya, ayah, ibu ya. Nah, itu yang paling penting ya. Baru yang kedua adalah guru ya, guru. Nah, yang ketiga siapa? Besok kalau kalian sudah menikah. Siapa? Mertua. Mertua. Kirain suami. Karena mungkin suami sama mertua suami sama mertua. Oke lah, double ya Pak. Tapi kalau yang suami kan istri kan. Iya ya. Jadi ibu itu ada 3. Ibu kandung yang melahirkan kita. Ibu mertua besok kalau kalian menikah. Dan ibu guru yang mengajarkan kalian. Ini harus dipegang ya. Nah itu mungkin pesan dari saya. Iya, ya ampun, keren banget sih. Harusnya aku tepuk tangan sih kalau ini. Cuma Pak, ini benar-benar kita ternyata di akuntansi itu nggak cuma terkait dengan akuntansi ngitung-ngitung atau pencatatan, tapi ternyata juga aswajanya itu nih loh. Luas Dan nilai-nilainya itu yang perlu kita sebagai anak-anak muda itu harus menerapkan itu di dalamnya teman-teman. Karena gimana kita mau maju ke depannya kalau kita nggak punya sebuah nilai atau value diri yang bisa kita dapatkan dari nilai-nilai aswaja itu sendiri. Begitu ya Pak. Oke, mungkin teman-teman itu ya, jangan pernah lupa. Yang pertama itu harus menghormati orang tua gitu ya Pak. Dan juga jangan pernah bosan untuk terus belajar, apalagi terkait dengan ilmu akuntansi itu nggak cuma di kelas aja, tapi kalian juga bisa menggapainya di luar-luar lainnya seperti ikut kegiatan organisasi. Dan karena ikut organisasi dan ikut kegiatan lainnya adalah salah satu bentuk dari sodakoh atau kita apa tadi ya Pak? Jihad. Jihad dalam bentuk tenaga begitu. Jadi jihad itu tidak harus ke Palestina ya. Nah, betul. Jihadnya mahasiswa itu adalah belajar. Mencari ilmu. Bener. Jadi niatkan sesuatu itu harus dengan untuk dapat ilmunya, untuk dapat belajarnya. Nggak cuma terkait juga tadi ada terkait dengan nggak harus kaya, tapi kita harus intinya tujuan utama kita adalah untuk membiayai biar agar kita nggak menjadi orang yang minta-minta begitu ya Pak. Betul. Oke. Closing statement nih Pak, ada nggak kata-kata yang singkat untuk membangun motivasi? Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Wow, keren. Oke teman-teman, mungkin untuk sesi kali ini podcast Himajanya udah dulu ya teman-teman. Nantikan episode-episode berikutnya di podcast Himaja selanjutnya. Saya Ratiningsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.